Hello, my fellow hoppers in Dr. CO channel. Good afternoon. I am Dini Sriwati. I am the employee in PT Perkebunan Nusantara 3 Operational in Medan. I love working in this plantation because the atmosphere is very welcome. And I working here since 2005 years ago. So just stay tuned in this channel with Dr. CO channel. Salam BHP Opers. Seoptimis apa Anda? Seoptimis jika 1:1000 kita adalah satunya. Seoptimis jika itu adalah lubang jarum, maka kita masuk ke dalam lubangnya. Dan seoptimis jika orang bilang itu tembok, maka kita cari pori-porinya dan kita masuk ke dalamnya. Tetap optimis, 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 optimis. Salam BHP Opers, bersihkan hati dan pikiran, optimis, optimis, optimis. Jumpa lagi di Dr. CO Channel. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang karyawati yang ada di PT Perkebunan Nusantara 3, salah satu BUMN yang ada di Indonesia, dengan Dini Sriwati. Ada apa dengan Dini Sriwati? Kita akan saksikan keseruan perbincangannya. Saksikan terus di Dr. CO Channel. Salam BHP, bersihkan hati dan pikiran, optimis, optimis, optimis. Okay, good afternoon, Sister Dini. Good afternoon, Good afternoon. Mr. CO. Okay, your English is still good. So how do you keep it? I tried hard, Okay, very hard, okay, since I joined in Toastmasters. okay, Toastmasters is one of the international organization which is focused for two things. Okay. One, leadership, okay, and the second is communication, particularly public speaking. I've joined in Toastmasters for almost 7 years, started become a common member, okay, then become vice president for public relation, and become a club president, and the last position I got in Toastmasters, area governor. okay. So according to you, we must skill or we must expert in English. Yeah, Okay, because English is one of 6 international language Okay, in the world. okay, If we can't speak English, at least in intermediate, okay. I think we can't understand than other people to cooperate with the international society. Oke. Baik, Opers, kita nggak akan melanjutkan perbincangan dalam bahasa Inggris lagi karena mungkin saya nanti ada yang kebingungan nanti di next session, oke? Next session, Sister Dini ini akan coba mengajarkan kita bagaimana cara berkomunikasi yang bukan hanya bahasa Indonesia saja, mungkin dengan bahasa Inggris yang nanti akan memberikan tips-tipsnya lah ya buat kita semua. Optimistic person ini kan bahasa Inggris jadinya belepotan. Optimistic person yang ada di Dr. CO Channel. Selamat sore, Miss. Selamat sore. Dini. Saya panggil Kak Dini aja. Kak Dini. Kak Dini adalah salah satu karyawan di PT PEN 3 ya. Iya. Oke, expert sekali dengan bahasa Inggris, bahkan ada dulunya kita punya klub ini di PT PEN 3 ya. Gimana menurut Kak Dini nih mengenai klub bahasa Inggris yang dulunya ada sekarang udah nggak ada lagi? Kira-kira gimana? Seberapa penting sih bahasa Inggris dalam dunia kerja di PT PEN 3? Sebenarnya bahasa Inggris itu sangat penting di mana saja. Ya, ya. Apalagi di perusahaan seperti PT PEN 3. Kadangkala tamu-tamu banyak datang. Ya. Kadangkala kita harus bersurat-surat dengan orang luar. Oke. Kadangkala kita tanpa sengaja harus bertemu dengan orang-orang yang memang harus menggunakan bahasa Inggris. Oke. Jadi pertemuan dengan bahasa Inggris ini adalah pertemuan sebagaimana kita juga tidak bisa mengabaikan hal-hal lain. Oke. Hari ini kita makan nasi goreng, besok makan nasi putih lagi. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Oke. Karena bahasa Inggris ini mau tidak mau setiap hari kita juga sudah. Sebenarnya sudah jadi kewajiban sebenarnya ya di dalam perusahaan-perusahaan besar seperti PT PEN 3 ini bahasa Inggris itu udah nggak aneh lagi harusnya digunakan. Seharusnya ya. demikian. Dulu upaya kita dengan beberapa teman dan para pimpinan di masa lalu memfasilitasi klub bahasa Inggris. Oke. Mengajak beberapa orang yang sudah bisa bahasa Inggris supaya lebih expert, supaya terlatih. Bahasa ini kan sebenarnya kalau kita terlatih,
dilatih setiap hari, setiap waktu, pasti bisa. Nggak ada orang yang bodoh di dunia ini. Oke, hanya kurang latihan saja. Hanya kurang masalah dan jam, malas. ya jam terbang saja. Dulu pada saat ada klub bahasa Inggris kita discuss, harus kita debat juga dengan bahasa Inggris, sehingga nanti pada saat ada momen atau tadi surat menyurat ya, Kak Dini ya. Atau tamu-tamu yang dari Atau luar tamu-tamu ya. dari luar. Benar. Gimana kita mau jualan kalau misalnya kita nggak bisa telepon berkomunikasi ya. Telepon. Baik Kak Dini, ini jadi jadi PR kita bersama bahwa klub bahasa Inggris itu penting dan itu nanti kita akan hidupkan lagi. Kak Dini. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan dengan tayangan di Dr. CO Channel ini akan hidup kembali. Baik Kak Dini, sebelum kita masuk ke ada apa dengan Dini Sriwati atau tadi katanya the writer's name ya, the writer's name is Dini Usman ya. Ada apa dengan perbedaan nama itu? Jadi kalau namanya Dini Sriwati, the writer's name-nya Dini Usman. Bisa jelaskan Kak Dini, apa kira-kira yang membuat beda gitu ya? Ini kayak apa aja, kayak artis-artis gitu ya kan? Ada rubahan nama dalam nama penulisan, gimana kira-kira? Kalau nama asli Dini Sriwati, Dini Sriwati asli. Nama yang tertera di kartu keluarga, di ijazah. Iya. Tapi nama penulis saya, karena saya adalah penulis, ya. Saya penulis cerita, saya juga penulis artikel, ya. Penulis sastra dan non sastra. Saya memberi nama Dini Usman, dan itu saya mulai sejak saya kuliah di tahun 1994 dulu. Kak Dini, orang kan melihat bahwa seorang figur perempuan yang bekerja di sebuah perusahaan, khususnya di BUMN atau di PTPN. Ini bisa apa sih seorang perempuan di PTPN? Kan itu sering orang jadi underestimate, ya kan, tentang perempuan gitu dia. Menurut pandangan Kak Dini gimana? Kalau underestimate yang ada di benak banyak orang, siapapun dia, itu didasarkan pada cara berpikir kita yang sangat patriarki ya. Cara berpikir patriarki ini menempatkan posisi perempuan pada posisi kelas kedua dalam masyarakat. Posisi pertama adalah laki-laki. Ini dibenarkan oleh berbagai macam nilai yang dianut dalam sistem patriarki, yang meliputi agama, adat istiadat, hukum dan segala macam. Banyak orang mengira bahwa perkebunan adalah dunianya laki-laki. Perempuan hanya sekian persen. Katakanlah untuk PT Perkebunan Nusantara 3, jumlah karyawan kita misalnya 25.000, 1.000 belum tentu perempuan. Ini menunjukkan sistem yang kita anut memang patriarki dengan alasan yang kita buat. Alasan kan bisa kita buat berdasarkan kenyataan. Tapi kalau saya tidak keliru, saya pernah mewawancarai salah seorang penderes, memenangkan juara 1 pada waktu lomba menderes adalah perempuan. Menderes karet dia, Opers ini menderes karet ya. Kedua, ada apa dengan perempuan rupanya? Perempuan bisa bekerja sampai larut malam. Saya melakukan itu, bahkan sampai jam 12 malam saya pernah keluar dari kantor Perkebunan Nusantara 3. Soal keamanan, saya pikir keamanan bukan hanya diutamakan ya buat perempuan, tapi buat semua orang. Cara berpikir patriarki membuat kita sangat diskriminatif terhadap diri kita sebagai manusia. Kak Dini seorang perempuan tadi nggak ada batasannya, jadi nggak ada perbedaan sebenarnya laki-laki dengan perempuan ya. Nggak ada, cuma persoalan kodrat saja. Kodrat itu perempuan dan laki-laki bedanya cuma. Tapi sebenarnya kualitasnya sama. Sama ya. Cuman tadi agak dikritisi mengenai jumlah ya. Keterwakilan perempuan gitu Keterwakilan perempuan. Perbandingannya sangat jauh sekali. Padahal tidak ada batasan. Dulu kan harusnya perempuan itu harus dijaga. Perempuan itu adalah orang yang dalam tanda kutip lemah, dilindungi, gitu. dijaga. Padahal tidak ya? Tidak ya. Sehingga pada saat kita riset tentang Kak Dini ini seorang ibu dari satu, siapa namanya Kak? Daram Patuih Tongga. Pelan-pelan Kak, siapa namanya? Daram Patuih Tongga. Artinya apa itu Kak? Bunyi petir tunggal. Wah, ini dia. Jadi Opers sekalian, ini Kak Dini ini adalah seorang karyawan PTPN 3, perempuan dan seorang ibu yang menurut saya adalah ibu yang paling aneh di seluruh dunia. Kenapa? Banyak hal yang secara filosofis, secara pikir dan cara pandang paradigmanya Kak Dini ini agak berbeda dengan orang lain. Dari pemilihan nama anak aja tadi, saya ngulanginya saja nggak bisa. Daram Patuih Tongga yang artinya bunyi petir tunggal. Apa artinya itu? Kan ini kan ibu yang aneh ini. Gimana statement yang saya sampaikan ini? Kak Dini bisa tanggapi nggak kira? Kak Dini adalah seorang ibu yang aneh. Tidak ada persoalan. Apakah ada yang tidak aneh di dunia ini? Kalau pemilihan nama terhadap anak saya itu, kemudian pada waktu usia anak sekian. Malah ditanya ya? Iya. Nama saya nggak pernah diajak kompromi sama orang tua saya gitu. Saya terima aja sampai sekarang begini.
Ini malah ditanya. Karena dia sudah mengenal ya. Oke. Ditanya. Oke. Kau ada rencana merubah nama? Oh gitu. Iya, Kan betul kan? Ibu yang pengalaman aneh kan? saya. Betul kan? Iya. Saya minta kepada bapak saya tambahkan nama saya ini. Begitu. Iya. Ditambahkannya. Oke. Jadi barulah dibuat ya. Oke. Nah kemudian Oke. lebih baiklah nama anak itu berbau lokal gitu. Oke. Local wisdom. Iya, local wisdom. Iya, Jadi iya. Daram Patuih Tongga itu kan memang bahasa Minang ya. Bisa Minang. Oke. Kak Dini, berarti memang tadi benar Ibu yang aneh. Cara pikir dan cara pandangnya sangat aneh gitu ya. Nah, biasanya kalau kita aneh di dalam suatu perusahaan, orang kan menganggap kita ini salah. Karena cuma kita sendiri yang berbeda dengan orang lain. Bagaimana tanggapan Kak Dini terhadap itu? Salah dan benar adalah sebuah nilai. Oke. 1000 orang bilang benar. Iya. Kalau saya bilang sendiri salah. Maka? Saya punya hak untuk menyatakan pendapat saya. Oke. Dan bagi saya itu bukan persoalan. Oke. Karena hidup kita ini memang harus penuh toleransi. Oke. Harus ada keseimbangan. Tapi juga harus ada pilihan. Iya. Dan harus punya sikap. Oke. Dan itu namanya kalau dikumpulkan namanya integritas. Ya, Integrity. barangkali begitulah. So integrity is important. One of The important one ya. the important one ya. Oke. Itu menurut Kak Dini bukan menjadi penghambat di dalam suatu perusahaan. Penghambat ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki mentalitas berbeda dan cara berpikir yang berbeda. Oke. Cara berpikir mereka katakanlah cara berpikir yang umum ya, yang mengikut, yang mengekor, menjadi fellow ya. Oke. Tapi bukan menjadi pemikir dan pemimpin. Oke. Seorang pemimpin kan harus memiliki kemampuan berbeda, Iya, iya. juga punya kemampuan yang berani menunjukkan bahwa apa yang kita tempuh ini punya risiko, Iya. tapi kalau kamu sanggup melakukannya dan kita bersama-sama melakukannya, kita akan bisa gitu. Oke. Jadi opers sekalian, Kak Dini ini dalam beberapa kesempatan juga sering saya ajak bertukar pikiran sebenarnya. Karena dengan cara dan pola pikirnya yang menurut orang lain itu aneh, tapi menurut saya itu wajar-wajar saja. Karena kita juga butuh kritikan ya Kak ya. Kita butuh masukan dari orang lain. Karena belum tentu pujian yang kita terima itu bermanfaat buat kita. Bahkan sebaliknya, kita butuh kritikan orang untuk menyelamatkan kita. Jangan-jangan kita lagi dalam jurang. Ya gitu ya. Jadi sehingga Kak Dini ini sering saya Sebenarnya panggil. kita harus hati-hati dengan pujian. Oke. Karena orang suka dengan pujian. Iya. Kenapa orang suka dipuji? Iya. Wajar orang senang dipuji. Iya. Tapi kenapa orang tidak suka dipuji? Iya. Itu jadi pertanyaan yang aneh. Iya. 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 Padahal kritikan Iya. itu menunjukkan bahwa kita punya penyakit. Iya. Anda orangnya judas. Iya. Itu kan satu bentuk kritikan Iya. dari seseorang yang menilai saya judas. Oke. Saya memerlukan itu dan saya tidak boleh sakit hati. Oke. Karena saya harus terbuka dengan diri saya karena saya menginginkan pertumbuhan mental saya lebih baik. Jadi kita kalau dipuji orang malah jadi hati-hati. Harus hati-hati. Kalau sebenarnya. dikritik orang harusnya welcome. Harus welcome. Harus welcome. Karena Oke. itu obat. Itu obat ya. Kak Dini, orang belum banyak mengenal Dini Sriwati atau Dini Usman ini sebagai seorang figur yang sangat menjunjung tinggi pendidikan. Sejauh dan sepenting apa menurut Kak Dini tentang pendidikan bagi kita yang bekerja di BUMN atau di PT PN3? Bisa dijelaskan? Pendidikan ini penting bagi semua manusia. Iya. Tetapi bukan berarti orang yang tidak sekolah di pendidikan formal dalam Iya. hal ini SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3 Iya. itu sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu ya. Oke. Atau sesuatu yang punya nilai lebih dibanding orang yang sebenarnya dia tidak bisa saja dia tidak bersekolah formal, Iya. tapi dia terus Melatih ya, menginfluence, mengasah diri ya. mempengaruhi dirinya, terus juga mendidik dirinya dengan setia membaca, Iya. membaca buku, membaca jurnal, membaca situasi, membaca apa saja. Kadang-kadang ada orang juga dianugerahi dengan IQ yang tinggi semenjak dia lahir, kan hanya saja dia butuh Iya. mengasah harus begini ya. Ya, Dan menurut itu Anda pengecualian. ya itu hanya eksepsional ya, eksepsional. Oke, Kak Dini boleh ceritakan nih, Kak Dini tuh tamat SMA lah pasti ya. Pasti. Oke, S1-nya di mana dan pendidikan terakhirnya apa, Kak Dini? S1 saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Oke. USU Medan. Oke. Kemudian S2 saya tempuh setelah saya bekerja di PT Perkebunan Nusantara 3. Oke. Saya waktu itu rencananya pengen sekolah Women Studies. Iya. Women Studies itu mungkin kajian-kajian yang berbau perempuan Iya. dan hal-hal yang terkait dengan politik. Oke. Ada waktu itu yang merekomendasikan saya untuk mengambil jurusan itu tapi harus ke luar negeri. Oke. Kalau itu saya lakukan dengan serius, saya harus keluar dari Meninggalkan PT PN3. meninggalkan PT PN3 atau cuti selama 2 tahun. Oke.
Dan untuk situasi saya sebagai pencari nafkah di keluarga, Oke. karena pada waktu itu suami saya sudah sepuh ya, sudah tua banget, tidak punya pensiunan, jadi saya memilih untuk tetap kuliah di Medan saja, ambil S2 Magister Manajemen. Oke, Kak Dini juga menurut hasil penelitian ini dari tim Dr. CO Channel juga memiliki beberapa sertifikat internasional. Bisa diceritakan Kak Dini, sertifikat internasional apa saja itu yang kakak punya itu, Kak? Well, sertifikat internasional saya dapat di Toastmaster. Oke. Sertifikat itu berkisar di bidang leadership, kepemimpinan, kemudian di bidang komunikasi. Jadi saya kurang lebih mendapatkan sekitar 7 sertifikat. 7 sertifikat internasional? Iya. Internasional. Dan satu lagi, waktu itu saya lulus program scholarship. Kursus singkat 1 minggu yang dilakukan oleh lembaga sosial dari India. Saya mewakili dari Pulau Sumatera untuk terlibat aktif diskusi selama seminggu di Kuala Lumpur dengan teman-teman dari Sri Lanka, India, Singapura, Malaysia, China, dan lain-lain, membicarakan tentang hak-hak reproduksi dan hak-hak kesehatan dan reproduksi. Oke. Kak Dini juga pernah ikut bareng kita ya, Kak, untuk sertifikasi penulis. Jadi kalau kita jadi penulis, kalau nggak disertifikasi belum sah jadi penulis. Gitu. Oke ya. Waktu itu kita ikut ujian di Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Benar. Berarti kita berdua sudah tercatat sebagai penulis yang tersertifikasi. Iya, skala nasional. Jadi sudah banyak sekali sertifikat ya gitu ya. Kak Dini juga aktif dalam beberapa perbincangan kalau kita lihat di channel YouTube atau di media sosial lainnya, sering berbicara tentang seni, Kak Dini ya, seni. Khususnya puisi dan lukis ya. Sastra. Nah, ini kan komunikasi apa yang mau dibangun dengan puisi? Itu kan bahasa yang banyakan satir atau bahasanya kiasan kalau puisi gitu kan. Sementara kan teknik komunikasi yang dipelajari di perusahaan ini kan teknik komunikasi yang kira-kira bagaimana greeting, bagaimana table manner, bagaimana hal-hal yang formal ya gitu kan. Sejauh mana manfaatnya itu puisi atau sastra itu menurut Kak Dini? Sastra dalam hal ini puisi ataupun cerita pendek ataupun novel ataupun pantun dan lain sebagainya, dan juga cabang kesenian lainnya adalah menghaluskan perasaan. Jadi orang-orang yang kurang banyak membaca sastra, hatinya kurang lembut. Pohon-pohon karet yang tumbuh di perkebunan kita itu adalah puisi. Daun-daunnya yang kering berserakan, itu juga puisi. Pergantian musim adalah puisi. Semua hal bisa menjadi puisi ketika kita peka dengan diri kita dan kita peka dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Artinya itu sangat mendukung ketika seorang bekerja, dia paham bagaimana memperlakukan makhluk-makhluk itu tadi ya gitu ya. Dan itu sangat penting, harus dimiliki, kepekaan itu harus dimiliki oleh para pemimpin. Dimanapun dan pada level apapun. Dan sastra itu sangat luar biasa mengasah kepekaan kita. Lukisan? Sama saja. Semua cabang seni, musik, apa saja. Seni ini membuat kita menjadi manusia yang lebih manusiawi. Seni membuat manusia lebih menjadi manusiawi ya? Iya. Itu poinnya ya? Betul. Kak Dini, kadang-kadang kan orang akhirnya ini terlalu banyak teori, ini terlalu banyak kiasan, sehingga akhirnya Dini Sriwati ini nggak bisa kerja dengan bagus lagi karena terlalu banyak mikir. Statement ini bisa dibatalkan atau dijelaskan gimana kira-kira Kak Dini? Kak Dini kan di bagian humas ya? Iya. Humas di Corporate Secretary di PT PN 3. Apa yang bisa kakak sumbangkan? Kan nggak mungkin berpuisi-puisi kita nih Kak. Ini kerja yang harus cepat, ada produk, gitu kan, ada output, itu kan gimana menurut kakak? Itu kan disesuaikan dengan job description. Kalau misalnya pada waktu dulu saya diminta oleh atasan untuk menemani atasan menerima tamu luar negeri, kita akan melakukan dengan baik. Kalau kita pada waktu itu menjadi MC Master of Ceremonial dalam satu event-event resmi di perusahaan, kita lakukan. Kalau pada waktu itu kita diminta perusahaan untuk menulis berita, maka saya kira ratusan bahkan 300 berita sudah kita tuliskan untuk mendukung PT PN 3, menciptakan citra PT Perkebunan Nusantara 3 ini baik
di depan stakeholders. Oke, dan Kak Dini pernah menuliskan bagaimana PTPN 3 dari awal. Dan itu sudah kita buat juga melalui Iya. majalah yang kita buat sampai edisi ke-56 sejak saya bekerja Oke. di PT Perkebunan Nusantara 3. Oke. Apa yang kita lakukan itu adalah pengabdian kita total untuk mendukung kinerja perusahaan, menciptakan image yang positif. Oke, tadi berarti penjelasan dan statement saya tadi dibatalkan dengan penjelasan ini gitu ya. Artinya Kak Dini juga punya produk-produk dalam pekerjaan ya. Artinya ada manfaatnya, ada kontribusinya juga buat perusahaan. Nah sekarang kita akan coba menggali lagi Kak Dini dengan kebalikannya. Kira-kira ya Kak Dini ya. Mohon maaf nih, Enggak apa, silakan Ya. Bang Orchan. sudah berkali-kali seleksi untuk jadi karyawan pimpinan ini. Ya, seleksi karyawan pimpinan dengan skill yang sangat banyak, sertifikat internasional yang sangat banyak, dengan latar belakang pendidikan S2 komunikasi, bahasa Inggrisnya jago, ya teknik komunikasinya jago, kesusastraannya jago, punya skill untuk melukis. Kok gagal, Kak? Jadi karyawan pimpinan itu apa masalahnya, Kak? Saya tidak gagal. Oh, gitu. Saya tidak merasa bahwa keberhasilan saya ditentukan oleh posisi saya. Oke. Mereka boleh saja menggagalkan saya, Iya. tapi saya tidak bisa menggagalkan diri saya. Oke. Karena ya. kalau itu bicara soal formalitas jadi pimpinan atau tidak, Ya. itu biarlah perusahaan. Iya. Perusahaan mau menunjukkan seperti apa dirinya, silahkan. Iya. Itu warna mereka. Oke. Dalam hal ini saya sebut mereka adalah orang-orang yang mengambil keputusan pada waktu itu. Iya, iya. Mereka punya warna. Iya. Apakah saya dianggap tidak berhasil? Tidak berhasil dalam hal apa? Iya. Tidak berhasil menjadi staf, Iya. menjadi pimpinan, Iya. itu hanya formalitas. Oke. Dan akhirnya tidak mempengaruhi pekerjaan Kak Dini. Tapi selama saya harus bisa memimpin hati saya dan diri saya. ini. Itu yang paling berat. Agar saya menerima kenyataan itu dengan legowo bahwa saya menyadari saya di perusahaan seperti apa. Oke. Itu yang Artinya paling penting. juga kesempatan itu kan juga belum tertutup. Kesempatan selagi kita hidup pasti terbuka. Pasti ada, dan Kakak optimis. Optimis. Optimis, ya. Optimis. Ini tetap optimis Iya. ya. Mudah-mudahan para pimpinan yang ada di PTPN 3 menyaksikan channel ini ya, dan melihat ada satu emas yang pudar yang tertutupi dengan segala kelebihannya. Dan saya rasa tentu saja sekarang kan banyak pro hire ya, orang-orang yang profesional, kok bingung gitu kan. Di dalam ada yang ada, kira-kira gitulah ya. Mohon maaf ini channel yang Mari siap kita untuk tertawa. mengkritik. Iya, kita tertawa saja. Kita tertawa saja. Artinya kita cinta PTPN 3, kita sayang dengan Sangat PTPN 3. kita mencintai. Ya, dan kita paham bahwa suatu saat nanti kebaikan itu nggak akan bisa ditutupi. Suatu saat nanti kebaikan akan muncul tetap dari kebaikan. Perusahaan akan melihat siapa yang punya Pasti. kompetensi, siapa yang punya capability, siapa yang punya akhlak yang baik, soft kompetensi yang baik, dan saya rasa mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Kira-kira begitu dia kan? Karena hukum karma itu memang hukum alam. Iya, iya, iya. Kalaupun misalnya saya tidak diluluskan, saya Ya. akan mengatakan tidak diluluskan. Oke. Pada saat itu atau Ya. pada saat kapan saja. Iya. Saya tidak merasa tidak berhasil. Ya. Saya orang yang merasa berhasil Ya. karena saya mengikuti jalur yang benar. Oke. Jalur yang benar itu yang mahal, Bung. Oh, oke. Mantap. Silakan diminum, Kak. Ini Iya. bukan gimmick ini betul-betul minuman yang harus diminum. Nah, baik Kak Dini. Kak Dini ini pada saat mahasiswa aktif dalam pergerakan, siapa yang nggak kenal Dini? Dini itu berdiri di atas mobil, dia orasi di mana saja, dan kecintaannya terhadap Republik ini kalau soal nyali nggak perlu diragukan lagi nih Kak Dini nih. Nah, pada saat berperan sebagai ibu, maka Kak Dini berperan jadi ibu. Ya, bagaimana cara kakak mendidik Sindaram Sindaram itu, kayak mana kakak mendidiknya? Dia nggak malu punya mama seperti kakak ini yang aneh nih, gitu. Kira-kira gitulah, kira-kira. Dia nggak malu nggak? Atau pernah komplain nggak, Mak, jangan gitu kali lah, Mak, gitu. Kalau mendidik anak, terus terang saya akan berangkat pagi, Ya. pulangnya sore, kadang malam, Ya, pada ya. waktu dia masa kecil. Iya. Jadi dia lebih banyak bersama ayahnya. Iya. Dia mungkin pernah malu karena berayah yang sudah sangat tua, Oh, iya, iya. seperti kakeknya. Iya. Dan itu kita diskusikan Iya. dengan ayahnya pada waktu itu. Iya. Kita harus memahami psikologis anak ya. Iya. Akan tetapi realita yang harus ditanggungkannya Mhm. adalah takdir bagi dirinya. Oke. Sama seperti saya, Oke. sama juga seperti Bang Orchan. Iya.
hal yang paling penting yang mungkin bisa kita tawarkan dalam hidup bersama adalah bagaimana dia tidak tersiksa sekolah. Oke. Tidak terlalu terpaksa bersekolah. Dia harus senang dengan apa yang dilakukannya. Dan untungnya karena almarhum suami saya pada waktu itu adalah orang-orang yang memang sangat humanis ya. Tipe ayah yang sangat humanis, yang memberikan kebebasan kepada anaknya. Ada satu hal yang saya ingat dari cara suami saya mendidik anak saya, karena dia lebih sering ketemu gitu. Kalau dia pulang sekolah dia yang mengantar. Saya memang agak absen di persoalan itu karena saya harus bekerja di kantor. Dia mengajarkan kepada anak saya agar menggunakan akal sehatnya lebih utama. Jangan memperturutkan emosinya. Jadi sebenarnya almarhum suaminya Kak Dini itulah yang lebih banyak memberikan nilai ya, mengajarkan nilai untuk perkembangan anak saya pada masa dia bersekolah, iya kan? Iya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari segala hal kita diskusikan. Iya. Kak Dini, ini karena diucapin terus tadi sebenarnya saya agak segan nanyanya sih sebenarnya. Emang udah tua kali suami kakak itu pada saat yang itu? dulu. Iya, yang dulu itu tua sekali memang. Emang nikahnya Bapak itu umur berapa sih? Saya pada waktu itu umur 26 ya. 26 tahun Kak Dini ya? Beliau umur 61 tahun. Wow, 61? Jarak 35 tahun lah. Akhirnya teori yang saya bilang bahwa ada orang yang paling aneh itu benar gitu. Kenapa milih orang tua Kak? Nggak laku sama yang muda-muda atau gimana kira-kira? Saya waktu itu tidak memilih tua atau muda. Oke. Tapi saya melihat bahwa itu takdir yang tidak bisa saya tolak. Oke. Dan saya nyaman. Iya. Saya yang mencari nafkah. Oke. Beliau di rumah memasak, dia sangat ahli memasak. Iya. Dia menyetrika bagus sekali. Oke. Dia mempersiapkan kami sarapan. Ini cari suami atau cari asisten rumah tangga ini sebenarnya? ini penting ini dibahas ini. Nggak apa-apa ya kita bahas ini supaya tidak persoalan. Ada nilai yang bisa dibagikan. Ya. Ini cari suami atau cari asisten rumah tangga ini, masak, gosok. Saya tidak mencari tapi menemukan suami saya. Bedanya di mana Kak? Kalau mencari kita masih mencari-cari, tapi kita kan sudah bertemu bersama. Oh iya. Jadi itu namanya pembagian kerja. Oh gitu ya. Potensi dia dengan usia yang seperti itu, ya, karena dia adalah seorang pemikir dan penulis, dia orangnya sangat anti patriarki, dia seorang feminis, orang yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Maka kami membangun kesetaraan. Saya yang bekerja di luar karena potensi umur saya masih muda. 26 sama 60 ya? Sama 61. Saya bekerja di luar karena potensi saya bisa bekerja di luar. Saya mencari nafkah dan kemudian saya mendapatkan upah. Dia bekerja di rumah, tidak ada upahnya. Bayangkan ibu rumah tangga inilah posisi ibu rumah tangga selama ini. Ini melawan gravitasi nih. Melawan gravitasi nih ya. Melawan gravitasi. Tapi itu kita buktikan karena kami sama-sama memiliki ideologi yang sama. Oke. Berarti yang sama ideologinya? Sama dong ideologinya. Kalau nggak mau lah saya. Oke. Kemudian dia di rumah, dia memasak. Karena dia pandai memasak. Dan Kak Dini nggak pandai masak? Saya pandai memasak. Oh, pandai juga, iya. Tapi dia tidak ingin memberatkan saya. Oke. Pembagian kerja itu memang kita lakukan dengan sebesar-besarnya dan semaksimalnya menempuh sehingga proses keadilan terbentuk. Oke, ini aneh ya? Dia mencuci baju sangat bagus, artinya sangat bersih. Saya mencuci baju yang putih, itu nggak laku sama dia. Tidak begini mencuci baju. Perfeksionis orangnya. Kalau soal begitu-begituan ya, detail sekali ya. Masak dia pintar. Dan dia membaca buku kelas berat, bayangkan 2000 halaman, buku filsafat dia baca gitu loh. Jadi suami saya ini memang orang yang pintar. Dan itu yang membuat Kak Dini jadi jatuh cinta ya? Orang pasti ngomongin tuh ya? Saya jatuh cinta padanya karena apa yang dia cakapkan itu yang dia lakukan. Oke, sama yang dicakapkan dengan apa yang dilakukannya? Inherent ya? Inherent. Banyak orang, banyak aktivis yang bicara tentang perempuan, ini laki-laki ya? Iya. Atau banyak para pemimpin yang bilang begini Bowono, tapi dalam prakteknya enggak. Enggak ya? Dia menjemur, mohon maaf ya, menjemur celana dalam dan bra ya. Itu banyak ibu-ibu rumah tangga di situ melihat pada waktu kami pernah punya rumah. Dan dia nggak keberatan?
it's okay gitu dia ya. menunjukkan Ya. bahwa ini bukan persoalan hebat kali, ini biasa saja. Oke. Itu luar biasa tuh. Bahwa dia kemudian memasak, Ya. itu persoalan yang biasa saja. Dan anak saya tahu persis itu. Oke. Jadi itu yang membuat ada sesuatu nilai Kak Dini memilih orang tua itu gitu ya kan? Bukan saya memilih orang tua Oh, itu oke, begitu, oke. tapi saya Memang dia begitu. begitu ya. Dan Dia- itu takdir tuh namanya. Pertemuan perjodohan itu kan karena Iya. memang adanya persamaan. Iya. Orang banyak ngomongin tuh kayak. Oh, Termasuk banyak keluarga lah. ya. Banyak banget lah. Din, mikir Din, gitu ya kan? Ah, iya. Din, sadar Din, gitu ya kan? Iya. Gitu ya. Tapi saya bilang yang harusnya sadar Ah. itu kalian, karena kalian sudah Iya. tidak adil sejak dalam pikiran. Iya, Adillah kita sejak dalam pikiran. iya, iya. Saya tidak pernah memandang orang tua itu adalah orang tua Iya, yang harus kita kasih teh atau kopi atau susu iya. dan bermain dengan cucu. Iya. Kalau pikiran kita memandang orang tua seperti itu pikiran yang sangat aneh menurut Sangat saya. aneh. Dan banyak juga sekarang suami-suami malah nyakitin istrinya gitu. Itu udah masuk ranah violence ya, Iya kan? kekerasan. Saya pikir gitu juga karena saya juga bukan suami yang baik mungkin ya kan. Kita belajar Jadi lebih baik. saya pun Nah. begitu. Saya belajar mengenali diri saya Iya. dan saya belajar menjadi manusia. Yang paling penting kita kenali diri kita ya Kak ya. Yes. Kita berubah jadi seorang. Lebih Jadi baik. nggak aneh ya kalau ada suami nyuci baju. Harus dilakukan dong karena itu bukan pekerjaan wanita, Iya, iya. bukan pekerjaan perempuan. Oh, Memasak apakah pekerjaan perempuan? Tidak. Chef banyak laki-laki. Iya kan? Chef masak itu kan banyak Dalam laki-laki. perspektif gender Hmm. itu dikatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan itu hanya persoalan biologis. Iya, iya, iya. Memasak apakah pekerjaan perempuan? Tidak, itu pekerjaan manusia. Selama dia manusia ya. Selama dia manusia, kalau dia tidak mau memasak berarti dia belum belajar dari manusia. Oke. Karena makan, Ya. setiap hari kita sarapan pagi, makan siang, makan malam, itu kan dimakan oleh kita bersama, Iya, iya. seluruh anggota keluarga. Iya, iya. Apakah pekerjaan memasak memiliki jenis kelamin? Iya, iya, iya. Tidak Ini kan? perbincangan yang berat, mungkin banyak suami-suami akhirnya protes sama dokter CEO Channel ini. Tapi memang ini sebenarnya pelajaran. Jadi suami itu harus jadi suami yang baik. Laki-laki yang tidak pandai memasak itu nggak seksi Nggak banget. seksi ya, gitu ya. Iya. Oh, saya bisa masak lah. Saya bisa masak. Pinomat gini ya. Gimana masak bodoh ya? Gitu. Ya, super mie. Super mie ya. Nasi goreng. Aduh, super mie jadi N sendiri di sini nih. Kita sebutkan ini super mie. Oke, Kak Dini, kita kembali lagi. Jadi perempuan yang aneh dan kakak merasa nyaman dengan itu belum ya. Kalau bahasa saya belum diberikan kesempatan, tapi optimis akan diberikan kesempatan untuk jenjang lebih tinggi lagi. Tapi dengan sampai saat ini Kak Dini nggak berhenti untuk berkarya ya gitu ya. Oh, jangan sampai. Lukisan banyak sekali akhirnya. Seumur hidup lah. Pernah pameran juga Kak ya untuk lukisan-lukisan ikut pameran ya. Ada beberapa buku yang kita tulis bersama gitu ya kan. Iya. Ada apa ya Kak ya? Kofadis Perkebunan ya. Iya. Kita tulis bersama. Baru Serta Ginting gitu Iya. ya Pak Serta ya. Bagaimana rumitnya kita menghadapi Pak Serta Ginting. Halo Pak Serta ya. Sehat terus Pak Serta. Ini tokoh fenomenal PTPN. Ini kita lagi nggarap ini Kak ya. Ini akan diterbitkan ya. Iya. Ramli ya. Iya, iya. Ada apa dengan Ramli nih Kak? Iya, Gitu itu kan, dia gitu sangat ya. Nanti kita penting. saksikan aja nih kan Iya. gitu kan. Iya. Kalau Ramli ini pelayan ya Kak ya. Tapi kita suka nulis tentang seorang pelayan gitu. Betul. Ada nilai di dalam pelayan yang buat teh, nyapu, itu ada Ya nilai. hakikatnya kita kan pelayan ya. Oke. Paling tidak kita melayani Ya, keinginan diri kita sendiri. Ya, ya. Kita belajar sungguh-sungguh sebenarnya melayani siapa sih? Ya. Melayani ya. diri sendiri. Melayani diri sendiri ya. Iya. Oke. Kak Dini, kita coba future ya ke depannya gitu ya. Kira-kira Kak Dini, harapan Kak Dini terhadap anak-anak muda yang khususnya ada di BUMN. Kak Dini kan termasuk masih muda juga ya, walaupun umur nggak muda lagi gitu ya kan. Jangan Umur saya tertipu. masih muda dan saya masih muda. Masih muda ya? Masih muda. Masih ada kesempatan berarti ya gitu. Kesempatan itu Untuk berkarya maksudnya, untuk berkarya. seumur hidup lah. Seumur hidup ya? Iya. Oke. Optimisme apa yang mau dibangun? Khususnya di PTPN atau di BUMN? Kira-kira yang bisa Kak Dini bagikan ke kita? Kita harus menyadari dengan penting ya. Maksud saya bukan menyadari dengan penting. Kita harus memiliki kesadaran bahwa PT Perkebunan Nusantara Group ini itu melambangkan, menyimbolkan tentang Indonesia yang agraris, Oke. perkebunan. Dan kalau kita lihat jumlah tenaga kerja yang ada di BUMN, maka perkebunan luar biasa jumlahnya. Dan kita harus juga menunjukkan, katakanlah stereotip
yang dikenakan kepada orang-orang perkebunan Iya. dibanding dengan BUMN yang lain, Iya. itu kita sama-sama tahu. Iya. Ayolah kita berubah. Iya. Banyaklah membaca. Iya. Jadilah pemimpin untuk masa depan. Iya. Jangan berani kandang. Oh Berani gitu ya. kandang. Iya ya. Iya. Don't like a frog in the kettle. Ah, gitu ya. itu dia, Wah, keren iya. keren gitu kan. Iya. Kak Dini, ini ada gambar Soekarno. Kita kan paham ini tentang Pak Soekarno nih. Kalau saya passion dan spirit saya Soekarno gitu ya. Nilai apa yang ada Pak Soekarno yang kira-kira bisa menjadi nilai positif buat kita semua anak-anak muda yang ada di BUMN Kak Dini? Menurut Kak Dini gimana? Salah satu tokoh nasional yang saya kagumi adalah Bung Karno. Bung Karno itu selain menunjukkan kecintaan yang begitu dahsyat kepada Indonesia, Pak Karno adalah seorang yang tidak pernah berhenti untuk terus berkarya. Dia memiliki nilai cita rasa yang sangat tinggi terhadap Indonesia. Oke. Yang itu mulai makin terasa hambar di kalangan generasi kita. Bagaimanapun kita dibatasi oleh wilayah geografis dan bagaimanapun kita, mohon maaf ya, berak, minum, kencing, makan dari hasil bumi kekayaan Indonesia. Iya. Pertanyaannya, mengapa kita mau mengkhianati bangsa kita ini? Iya. Republik yang kita cintai ini Iya. dengan perbuatan kita. Padahal dibangun dengan susah payah gitu ya Kak ya. Selain dibangun dengan susah payah, ini Zamrud Khatulistiwa. Jamrut. Ini negara paling kaya di dunia. Wah, ini kalau dengar cerita Kak Dini ini panjang nih dari mulai Indonesia apa namanya Kak? Nusantara ya Kak? Suwarna Dwipa dulu ya betul. Iya. Suwarna Dwipa Pulau Sumatera ya. Pulau Sumatera aja Mas Iya, itu ya. Iya. Nusantara ini. Nusantara ya gitu ya. Ini negara paling kaya di dunia. Dan Dari menjadi rebutan bagi negara lain. Dari dulu Dari dulu. sampai dengan saat ini. Ini asik sibuk berdebat aja di TV Kak ya. Asik berantem aja semuanya. Kita juga nggak pengen. Dan ada terlebih, berantem. artinya ketika kita bekerja memenuhi tanah dari Sabang sampai Merauke, ayolah betul-betul kita berusaha yang terbaik. Iya. Tidak jadi pimpinan. Kalau orang Jawa bilang nggak paten gitu loh. Oh gitu. Artinya apa kira-kira? Nggak masalah kali gitu. Nggak loh. masalah kali ya. Iya. Tapi pimpinlah dirimu agar kita tidak terus berdusta, agar kita tidak korupsi, Ya. agar kita betul-betul mempersembahkan hidup kita untuk NKRI ini. Terutama untuk perusahaan yang kita cintai. Oke. Kok agak melo Kak ya kalau soal itu? Ya karena itu memang susah kita Oh, temukan iya. teman-teman yang begitu. Oh gitu ya. Iya kan? Susah Saya tapi- udah dibayar sama perusahaan ya, Iya. dengan gaji yang saya terima setiap bulan. Saya bertanya pada hati saya, apa rupanya yang sudah saya berikan? Itu kan statementnya Pak Karno ya. Begitulah kira-kira. Jadi kalau melihat orang yang hancur Malu saya kadang-kadang, Iya, kadang-kadang saya malu gitu. Iya. Ya kalau saya perbandingkan dengan dulu dan sekarang, Iya. saya malu juga. Apalagi dalam situasi pandemi begini. Iya. Saya lihat teman-teman saya, 50.000 pun susah. Oh gitu ya. Kita udah dapat banyak gaji. Ya. Kita nggak betul-betul. Mhm. Saya pikir ini nggak benar. Oke. Kita harus bersyukur dengan berbuat yang terbaik untuk perusahaan ini. Paling tidak kita tidak malas belajar. Karena perusahaan udah memberikan kita penghidupan ya Kak. Sudah memberikan penghidupan yang sangat baik. Oke. Sangat baik. Sangat baik ya. Ya untuk ukuran kita ya. Iya, iya. Jadi kalau kita sia-siakan rasanya kita berdosa Kak ya. Ya kita mengkhianati diri kita sendiri. Ya. Ini agak sedih nih. Iya, Bapak ini saya nggak rasa mas- begitu. Artinya ketika Ini kita nggak sudah lagi- dapatkan yang terbaik, artinya berapapun uang yang kita peroleh itu rezeki kita ya. Oke. Kalau kita berbuat lebih maksimal lagi, pasti lebih maksimal dong. Apalagi misalnya semua dilakukan dengan cara yang benar. Minimal sebanding Kak ya. Kita ini bangsa yang kaya, PTPN ini bisa kaya. Pasti Kak ya. Kaya kita, kaya. Kalau Apalagi kalau kita bersungguh-sungguh, belajar benar-benar, memanfaatkan waktu dengan baik, kita memang luar biasa sebenarnya. Hanya saja kita memilih menjadi biasa-biasa saja. oh gitu ya. Akhirnya itu menjadi pilihan buat kita ya. Apakah kita mau menghargai yang telah diberikan PTPN ini kepada kita atau kita menyia-nyiakan tadi, dan itu sangat ironis. Betul. Ya? Sangat menyedihkan ya. Sangat gitu ya. menyedihkan karena begini Bung Kris, Ya. kalau selama pandemi 2 tahun ini, kita bisa belajar dari teman-teman yang kemudian di PHK. Ya. Dan misalnya juga teman-teman kita di tahun 2017 yang ada di PHK. Betul. Ya,
Iya. Makan susah, Iya. bayar uang anak sekolah susah, mau bersenang-senang apalagi. Iya. Pada saat sekarang ini kita masih bisa menerima gaji dengan baik, Iya. nggak dipotong-potong ya, Belum nggak lagi kita dibayar perang 2 lagi dengan kali. coronanya lagi kan, kita Iya. berperang lagi dengan coronanya ya kan. Saya mikirnya di situ. Ya, ya. Oh Tuhan, betapa saya menyia-nyiakan diri saya kalau saya tidak memanfaatkan waktu dengan berkarya sebaik-baiknya. Kalau seperti ini kan ciri manusia tidak bersyukur. Oke. Pas Kak. Tidak bersyukur kita. Berapapun gaji Anda mau, berapapun Anda yang tahu. Tapi tanyalah diri kita, apa yang sudah kita perbuat untuk Indonesia lebih baik? Oke, itu Kira-kira dia. gitu Itu dia. poinnya kira-kira. Itu Waduh, kira-kira. ini sumber daya manusia yang sangat-sangat kompleks katanya orang Medan ini. Kompleks ya gitu kan. Sumber daya sangat kompleks. Kita kan merasa gimana di sini gitu ya. Iya ya. Kalau main-main, kalau menyia-nyiakan ini semua ya, Kak ya. Nggak pantas. Nggak pantas. Oke. Nggak pantas dilakukan. Tapi kalau popers sekalian ya, kayak apa nih ya? Kalau lihat-lihat Kak Dini nih yang kayak yang apa itu di sirkuit Mandalika itu apa namanya? Iya iya apa? Siapa namanya itu? Mbak Rara ya kan ini kan kayak Mbak Rara ini ya. Iya, popers sekalian ya. Kalau apa? Ini Mbak Rara juga nih. Kalau ngomong tuh, waduh keren nih Mbak Rara ya kan gitu kan. Terlepas dari kontroversi dari yang dilakukannya ya dari Mbak Rara. Oke, closing statement ya untuk Kak Dini. Tadi kita udah cerita tentang keluarga, bagaimana seorang Dini yang sangat aneh, tapi ternyata diberikan alasan yang saya rasa konstruktif. Nah, ini closing statement. Saya mau tanya begini, apakah seorang karyawan PTPN atau BUMN ketika dia memberikan masukan yang konstruktif ya gitu ya kan, memberikan masukan. Karena orang kan bilang gini, udah kita follow aja gitu ya. Tadi kan Kakak udah jelaskan juga. Tapi bagaimana menurut Kakak, apakah kritik yang konstruktif itu juga bermanfaat buat PTPN ini? Atau kita harus bagaimana sebagai anak muda? Kalau saya pribadi, saya nggak akan pernah berhenti untuk mengkritik perusahaan ini. Karena saya cinta buat perusahaan ini. Jadi, saya selain mengkritik juga saya kasihkan alternatif solusi-solusinya gitu ya. Iya. Gimana menurut Kak Dini? Dari pandangan Kak Dini? Kritik itu memang sangat diperlukan. Orang yang anti kritik menunjukkan jiwanya sudah tumpul. Mati dia jadi zombie. Iya. Karena dia hanya membutuhkan pujian. Iya. Dia hanya mau melihat sisi baik. Iya. Sisi buruk itu sebetulnya kebaikan. Sisi buruk Adalah kebaikan. adalah Ketika kita tahu bahwa itu adalah berat keburukan. nih misalnya. Ya, ya. Ketika itu kita tahu keburukan, tentu sebagai orang yang berpikir, Ya. yang sadar, kita akan belajar, tidak akan membuat keburukan lagi. Oke, itu jadi pelajaran Kak ya. Jadi pelajaran, karena sisi baik dan sisi buruk ini sebenarnya sama-sama baik. Oke. Hanya kebijaksanaan seseorang lah yang diperlukan. Iya. Bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana? Salah satu jalannya adalah sering membaca, harus pintar. Harus pintar Kak. Ya orang tidak ada orang yang bijaksana tidak pintar. Oh gitu ya, nggak ada datang dari ilham gitu. Tidak jadi ada. Oke. Tidak ada. Kaitannya dengan kritik tadi bahwa Kaitan dengan itu artinya ketika kita tahu bahwa kritik adalah sebuah kebaikan, Iya. maka tetap kita lakukan jalan itu. Iya. Kalau orang tidak senang, mungkin caranya di kita. Oke. Mungkin cara di kita yang memang belum bisa memoles kritikan itu dengan baik. Oke. Itu bagi si penyampai kritik. Oke. Bagi si penerima kritik, Ya. kalau dia ingin tumbuh dan mentalnya berkembang dengan baik, Ya. dia harus meluaskan pikirannya. Bahwa Dan- kritikan itu adalah obat yang dikasihkan kepada dirinya. Dan Kak Dini menjadi bagian yang mengkritik akan terus mengkritik. Saya akan menjadi orang yang terus mengkritik, Ya. tetapi saya akan terus menjadi orang yang selalu menerima kritikan. Oke, berarti poinnya Kak Dini juga siap menerima kritikan ya. Sangat menerima. Dan itu sangat penting ya. Selain bisa memberikan Keseimbangan. kritik ya, seimbangkan. Tadi Kakak bilang apa? Dirimu sendiri dulu pikirkan Iya, gitu ya. Kritik betul. dulu dirimu sendiri Yes. ya. Kalau ada cermin dulu gitu. Baru kau Betul. kritik perusahaan ini kan gitu ya Kak ya. Kan begini kata Kiai Semar. Oh gitu ya. Oh ini Kiai Semar nih. Iya. Iya. Ya kalau kita menuding ke orang cuma satu, yang selebihnya kan lebih Ke banyak kita ya. pada kita. Gitu, oke. Jadi kita harus mampu betul-betul menerima kritikan dan harus bersedia. Kalau di perusahaan ini cek dulu, kau kerja Iya. bagus nggak gitu ya. Iya. Kau udah bagus nggak memberikan kontribusi buat perusahaan ini. Tapi kalau ada salah, ya silakan dikritik dengan cara-cara yang baik kan Iya. gitu ya. Bukan dengan Pas. cara-cara yang akhirnya menghancurkan perusahaannya. Iya. Kalau saya bilang tadi kritik saya akan membangun karena saya cinta dengan Iya. perusahaan ini. Ya kritik, otokritik ya. Itu Kritik sangat- dan otokritik. Iya. Ya. Oke. Baik Kak Dini, terima kasih waktunya hari ini. Udah sama-sama. cukup lama kita perbincangan. Ini memang kelihatannya seperti perbincangan yang aneh.
Ya, Opers ya. Tapi ini bagi saya ini sangat konstruktif sekali cara pandang Dini Sriwati atau Dini Usman terhadap peran seorang perempuan di perusahaan ya. Ada sisi emosionalnya, ada sisi melonya juga. Dia nggak bisa menghilangkan bahwa feminisnya masih ada gitu ya kan. Dia kalau cerita tentang orang-orang kecil dia pasti nangis gitu. Padahal kita juga masih orang kecil ya Kak. Ya kita masih orang kecil dan saya rasa ini akan bermanfaat buat kita semua. Poinnya adalah ketika kau mau mengkritik orang, maka kau kritik dulu dirimu sendiri. Ketika kau mau menilai orang, maka kau cerminkan dirimu sendiri dan sadarilah bahwa kau juga bukan orang yang sempurna. Oleh karena itu kita terus belajar selama masih ada hayat di kandung badan ya. Betul. Dan kita harus tingkatkan semua kemampuan kita dan jangan berhenti berkarya. Salam BHP, bersihkan hati dan pikiran. Tetap optimis, optimis, optimis. Optimis. Jumpa lagi di Dr. CO Channel berikutnya. Makasih Kak. Sama-sama. Oke. Salam BHP Opers. Seoptimis apa Anda? Seoptimis jika 1:1000 kita adalah satunya. Seoptimis jika itu adalah lubang jarum, maka kita masuk ke dalam lubangnya. Dan seoptimis jika orang bilang itu tembok, maka kita cari pori-porinya dan kita masuk ke dalamnya. Tetap optimis, 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 optimis.